Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kali ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Kita sebagai orang mukmin tentunya terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ini sehingga kita nanti diharapkan bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan kita digolongkan kepada golongan muttaqin. Baiklah, untuk pertemuan ini dalam suasana puasa kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Jadi masih ada insya Allah 4 pertemuan yang akan saya sampaikan, dan untuk ini nanti masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan perhitungan kimia, stereometri. Hanya saja kita melanjutkan atau apa yang akan kita bahas nanti merupakan kelanjutan dari implementasi konsep mol. Jadi kita sudah membahas ya, jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya konsep mol hubungannya dengan jumlah partikel, massa, dan volume. Kemudian implementasi kita sudah membahas 2 implementasi, yaitu konsentrasi larutan dan kadar unsur dalam senyawa. Untuk pertemuan nanti kita masih pada implementasi konsep mol di dalam perhitungan kimia, hanya saja pembahasan kita terfokus pada rumus empiris dan rumus molekul. Khususnya kita nanti akan menentukan bagaimana penentuan dari suatu rumus empiris dan rumus molekul. Apa itu rumus empiris, apa itu rumus molekul? Secara sederhana saja, kita nggak akan membahas lebih dalam. Jadi rumus kimia itu adalah cara menyatakan suatu zat dengan menggunakan lambang-lambang atau rumus-rumus atau tanda-tanda atom, lambang unsur, boleh istilahnya. Jadi cara menyatakan. Nah, rumus kimia itu cukup banyak. Yang pernah saya kenalkan misalnya rumus struktur, kemudian rumus Lewis, nah rumus molekul juga. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 2 saja, yaitu rumus empiris dan rumus molekul yang nanti dihubungkan dengan konsep mol. Rumus molekul suatu senyawa itu menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya yang menyusun sebuah molekul atau sebuah senyawa. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana. Saya nggak akan menjelaskan di dalam, langsung ke contoh soal saja nanti. Jadi contohnya begini, etuna itu atom penyusunnya atau rumus kimianya C2H2. Ini atom penyusunnya kan C dan H. Nah, kalau dituliskan rumus empirisnya itu perbandingan paling sederhana, yaitu CH, begitu saja. Benzina C6H6, nah, C-nya 6H6. Rumus empirisnya juga sama CH. Nah, jadi rumus empiris itu dari beberapa senyawa itu memungkinkan sama rumus empirisnya, tetapi nanti rumus molekulnya mungkin berbeda, tentunya terkait dengan sifat-sifat dari suatu senyawa. Jadi ini kok bisa? Jadi kalau kita hukum pro kan perbandingan paling sederhana. Nah, ini nanti agak beda. Memang pada umumnya senyawa-senyawa organik itu memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang berbeda. Tetapi senyawa-senyawa anorganik pada umumnya dan sangat sedikit yang memiliki rumus empiris dan rumus molekul itu berbeda. Jadi sangat sedikit yang berbeda. Pada umumnya sama seperti air. Air itu H2O. Rumus molekulnya. Rumus empirisnya, karena ini sudah perbandingan paling sederhana, ya sama. Rumus empirisnya H2O. NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1. Rumus molekulnya NaCl, rumus empirisnya ya NaCl. Beda dengan di sini etena C2H4.
Angka 2 dan 4 dapat disederhanakan menjadi 1 dan 2, menjadi CH2. Ini rumus, ini hanya saya mengenalkan ya, rumus molekul dan rumus empiris. Jadi, rumus empiris itu pada dasarnya adalah menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah tiap jenis atom yang membentuk suatu senyawa. Itu pengertiannya. Jadi perbandingan paling sederhana. Kita akan menunjukkan jenis atomnya apa saja dan berapa perbandingan jumlah atomnya. Jadi seperti ini, etena. Atom penyusunnya adalah C dan H, jumlah atomnya C1 dan 2. Itu yang saya maksudkan. Nah, untuk menentukan langkah atau langkah-langkah dalam menentukan rumus empiris itu ada 3. Dan nanti 3 hal ini yang Anda gunakan sebagai patokan dan langsung nanti saya implementasikan dalam contoh soal. Yang pertama harus tahu dulu atom penyusunnya. Jadi kalau kita itu menganalisis suatu zat ya, jadi saya misalnya memiliki batuan. Ini rumus kimianya apa? Nah itu pertama kali yang dilihat adalah atom-atom penyusunnya apa. Jadi ini pertama, atom-atom penyusunnya. Yang kedua, berapa banyak massa atau minimal perbandingan masanya atau persentase masanya. Jadi dalam 1 gram yang saya ambil misalnya saja 0,1 gram mengandung ini, 0,5 gram mengandung ini, yang lainnya pengotor misalnya. Ini hanya misal ya. Atau kalau dihitung sekian persen adalah mengandung atom A, sekian persen mengandung atom B, sekian persen mengandung atom C, dan seterusnya. Jadi saya ulangi, untuk menentukan rumus empiris yang pertama harus tahu atom penyusunnya, yang kedua tahu massa atau persentase massanya. Dan yang ketiga, tentunya karena di sini ada atom-atom penyusunnya, kita harus tahu AR-nya. Ya tentunya dengan daftar tabel kita akan tahu berapa AR atom suatu atom. Jadi kalau C 12, H itu 1, itu kan sudah, nanti kalau Anda sering menggunakan kan hafal, O itu 16, N 14 dan seterusnya. Jadi 3 hal itu, yang pertama jenis atomnya, 2 berapa massa atau persentasenya, yang ketiga AR masing-masing. Nah antara massa dan AR nanti kalau itu dibandingkan gitu, itu nanti akan menjadi suatu perhitungan dan yang akan saya berikan dalam contoh ini. Saya langsung ke contoh yang satu saja, perhatikan ini. Sebanyak 9 gram senyawa. Kita nggak tahu senyawanya apa, tapi disebutkan di sini tersusun, sudah dianalisis, tersusun atas atom C, atom H, dan atom O. Di mana 3,6 gram atom C, 0,6 atom H, dan sisanya atom O. Ya, nanti sebelum berlanjut, nanti dalam mulai soal-soal ini Anda sering nanti saya tunjukkan soal itu bunyinya begini. Suatu senyawa karbon. Suatu senyawa hidrokarbon. Apa maksudnya? Kalau suatu senyawa karbon, kalau ada pernyataan senyawa karbon, itu senyawa itu mengandung atom C. Selain atom C, pada umumnya adalah atom H. Jadi C dan H itu sering mengikuti. Selain itu ada atom-atom lain, tapi minimal ada atom C, itu senyawa karbon. Jadi misalnya seperti contoh ini bisa saya nyatakan suatu senyawa karbon gitu, karena mengandung atom C. Dan lebih lagi biasanya C diikuti H. Selain atom C dan atom H, ada atom-atom yang lain, dalam kasus ini diikuti atom O. Kalau nanti ada senyawa hidrokarbon, gitu. Beda ya. Kalau tadi senyawa karbon mengandung atom C dan atom-atom lain, kalau senyawa hidrokarbon itu senyawa yang hanya, saya ulangi, hanya tersusun atas atom C dan atom H. Jadi kalau ini atom karbon itu C dan bisa ditambahi atom-atom yang lain, kalau senyawa hidrokarbon dipatok, penyusunnya adalah atom C dan atom H. Itu hanya tambahan saja. Baik, kita masuk ke sini. Ini contoh ini, senyawa tersusun 3,6 gram C, 0,6 gram H, dan sisanya atom O. Tentukan rumus empirisnya. Tentunya kita mengetahui atom C jumlah masanya. Jadi ini jelas jenis atomnya C, H, dan O ya. Ini tadi langkah pertama sudah. Kemudian masanya masing-masing berapa? Ini ditentukan 3,6, 0,6, dan 4,8. Dihitung dari 9 min 3,6 tambah 0,6 berarti 4,8. Berarti langkah yang kedua sudah selesai.
Yang ketiga, tentunya kita sudah tahu berapa ARC dan H dan O-nya. C-nya 12, H1 dan O 16. Nah, dengan kita mengetahui tiga hal itu, maka kita dapat menentukan rumus empiris. Bagaimana cara menentukannya? Jadi jenis unsurnya CHO, masanya 3,6, 0,648, dan AR-nya 12, 1, dan 16. Nah, ini kuncinya. Jadi ini kan baru pendahuluan dalam penyelesaian. Ini syaratnya kita mengetahui tiga hal ini. Kalau tiga hal ini diketahui, kita yakin kita bisa menghitung atau menentukan bagaimana rumus empirisnya. Pada konsep-konsep dasar konsep mol, massa apabila dibagi dengan AR itu disebut apa? Mol. Jadi mol sama dengan massa per AR. Jadi massa per AR, ingat hubungan antara massa dan mol itu penghubungannya AR. Jadi kalau massa dibagi AR itu sama dengan mol. Nah, dengan cara yang sama, ketiga unsur ini masing-masing kita bagi. Masing-masing massanya dibagi dengan AR-nya masing-masing. 3,6 bagi 12, 0,6 bagi 1, 4,8 bagi 16. Berarti kita akan menemukan mol dari C, mol banding H, mol H, dan mol O. Kita ketemukan 3,6 bagi 12, 0,6 bagi 1, dan 4,8 bagi 16. Maka kita akan mendapatkan angka, saya tulis di kanan ya, 0,6, 0,3, 0,6 banding 0,3. Nah, sebelum kita menuliskan dalam bentuk rumus empiris bahwa bilangan ini harus merupakan bilangan bulat dan memiliki perbandingan paling sederhana. Harus bilangan bulat. 0,3, 0,6, 0,3 kan bukan bilangan bulat. Agar menjadi bulat, ini kelihatan kelipatannya bisa dibagi ya, masing-masing dibagi dengan 0,3. Kita akan mendapatkan angka 1, 2, 1. 1, 2, 1 bilangan bulat dan perbandingannya paling sederhana. Nah, apa manfaatnya nanti? Angka 1, 2, 1 ini. Nah, ini tadi kan kita dapatkan angka 1 ini dari perhitungannya 3,6 bagi 12 miliknya atom C. Atom C. Angka 2 miliknya atom H. Angka 1 miliknya atom O. Nah, angka 1, 2, 1 ini nanti kita jadikan sebagai indeks di belakang masing-masing atom yang menentukan tadi. Angka 1 di belakang atom C, angka 2 di belakang atom H, sedangkan angka 1 di belakang atom O. Sudah selesai, itu namanya rumus empiris. Hanya saja, pada umumnya untuk penulisan rumus empiris, itu nanti dituliskan di dalam tanda kurung. Di belakangnya ada huruf N. Dan angka 1, seperti yang sudah-sudah dalam penulisan rumus kimia, itu tidak perlu dituliskan, sehingga nanti rumus empiris dari senyawa ini adalah CH2O N kali. CH2O N kali. Ini untuk menentukan rumus empiris. Untuk pembahasan yang kedua, rumus molekul, jadi yang menyusun yang sebenarnya ini malah lebih sederhana, menyatakan jumlah atom tiap unsur untuk membentuk senyawa. Syarat kita nanti dapat menentukan rumus molekul hanya dua, kita mengetahui rumus empiris, dan yang kedua mengetahui massa molekul relatif atau MR yang pernah kita bahas. Sehingga nanti cukup kita menggunakan rumus M yang seperti tadi ya, rumus empiris N kali sama dengan MR-nya. Jadi kalau ini nanti kita uraikan AR masing atom penyusunnya, ini dikalikan dengan N-nya, maka kita akan menemukan MR. Langsung saja ke contoh, jadi saya ambil contoh dari yang tadi, hanya saja saya tambahi ini, hanya pertanyaan B ini. Jadi kalau ini tadi pertanyaan A, bagaimana rumus empirisnya, begitu ya tadi. Nah sekarang saya tambah, jika MR senyawa itu 60, bagaimana rumus molekulnya? Jadi tentunya yang awal menentukan rumus empiris. Jadi bahkan seandainya soal ini tidak ada pertanyaan A ya, misalnya langsung tentukan
jika MR senyawa 60, tentukan rumus molekulnya. Jadi kata rumus empiris ini nggak ditanyakan, Anda harus mencari rumus empiris. Karena untuk menentukan rumus molekul, harus tahu rumus empirisnya. MR-nya ini ada, rumus empirisnya ada. Nah, cukup. Jadi kita masuk. Jadi dari rumusan tadi, rumus molekulnya CH2O ini rumus empiris N kali CH2O N. Ini yang tadi ya, sudah kita hitung semuanya tadi ya, contoh 1 sama dengan MR-nya. Masukkan saja ini AR-nya C12 yaitu 1 kali 2, 2, O-nya 16, N kali sama dengan 60. Berarti 30N sama dengan 60, N sama dengan 2. Sehingga rumus molekulnya CH2O 2. Hanya saja karena ini di dalam kurung menunjukkan semuanya, ini dikalikan semua sehingga C2H4O2. Contoh kedua ini agak sulit. Jadi senyawa karbon seberat senyawa karbon, sekali lagi kalau senyawa karbon berarti pasti mengandung atom C, sedangkan yang lainnya minimal mengandung atom H dan ada atom-atom lain. Atom apa saja? Ini karena di sini dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Dibakar itu kan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Sehingga di sini sebetulnya dengan secara implisit 15 gram ini dapat hanya terdiri atas atom C dan H saja atau atom C, H dan O. Mengapa demikian? Karena hasilnya hanya C, H dan O. Sehingga penyusun senyawa karbon ini yang paling mungkin adalah C, H, dan O. Nah, sekarang kita hitung. Saya belum yakin apakah itu hanya C dan H ataukah C, H, dan O. Kita hitung saja C-nya berapa, H-nya berapa. Kalau ada sisa berarti O-nya ada. Tapi kalau nggak ada sisa berarti hanya C dan H. Jadi kita coba, kita hitung berapa jumlah atau massa atom C-nya. Kita kembali ke kadar unsur kemarin ya. Untuk menghitung berapa massa atom C sama dengan AR atom C dibagi MrCO2. AR atom C 12, MrCO2, C1, C-nya 12, O-nya 16 kali 2, 32, 32 tambah 12, 44. Berarti 12/44 kali massa CO2 33 gram. Ketemu 9 gram. Jadi C-nya pada yang dibakar tadi, itu C-nya 9 gram, karena semua yang bereaksi menghasilkan CO2, dan CO2 yang terbentuk, C-nya semuanya berasal dari senyawa karbon ini. Kemudian kita hitung jumlah atom H-nya dengan cara yang sama, berarti 2 kali ARH dibagi dengan 18, MR dari H2O kali 18 sama dengan 2 gram. 9 tambah 2, 11, berarti jelas masih ada sisa ya, berarti ada atom lain. Nah, atom lain ini apa? Karena tadi saya sebutkan hasilnya itu CO2 dan H2O, maka yang paling mungkin selain C dan H hanya atom O. Maka banyaknya atau massa atom O sama dengan massa senyawa karbon tadi secara total yaitu 15 dikurangi massa C 9 tambah massa atom H2. Berarti 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Dari sini dengan cara yang sama dengan tadi kita akan menentukan berarti jenis unsurnya C, H, dan O, masanya 9, 2, dan 4, AR-nya 12, 1, dan 6, masing-masing kita bagi dengan AR-nya untuk mendapatkan molnya, kita akan menemukan 0,75 kali 2 kali dibanding 2 dan 0,25. 9 bagi 12, 0,75, 2 bagi 1, 2, 4 bagi 16, 0,25. Karena ini bukan merupakan bilangan bulat, masih ada yang merupakan desimal, agar hilang desimalnya, agar menjadi bilangan bulat, maka masing-masing ini kita kalikan 4, sehingga kita dapatkan 381. Nah, selesai. Jadi rumus empirisnya ketemu, yaitu C3H8O. Dengan saya tadi ya, CHO. 3-nya masuk, H8 masuk, O-nya masuk. Nah, bagaimana rumus molekulnya? Di sini tunjukkan bahwa MR-nya itu 60. Yaitu masukkan saja, sama-sama dengan tadi. C, 12 kali 3. 36 hanya 8 kali 1, 8. 36 tambah 8, berapa? 44 tambah O-nya 16, 60. 60 N sama dengan 60. Berarti N-nya 1. Berarti rumus molekulnya ya C3H8O. Selesai itu konsep ini, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan dulu.
Yang pertama nanti silakan Anda banyak berlatih penentuan rumus empiris, rumus molekul. Mungkin setelah ini akan saya berikan tugas untuk soal, tapi terpisah, tidak saya masukkan dalam presentasi. Untuk kali ini saya memberikan hikmah untuk kita jadikan bahan kajian dari dua ayat. Saya ambil dari surah Shad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Wala ta'lamunna naba'uhu ba'da hin. Yang artinya Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi. Surat Shad, surat 38 ayat 87, 88. Apa hikmah yang dapat kita ambil di sini? Jadi pada dasarnya Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, apalagi kitab ilmu kimia secara harfiah. Akan tetapi dengan kita belajar mengkaji Al-Quran, kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia, maka dalam berbagai konteks akan memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia, sekaligus sebagai bekal, sebagai satu hal yang bisa kita ambil yang akan melahirkan satu ilmu pengetahuan. Itulah apa yang diberikan Allah kepada kita dengan fenomena-fenomena yang ada di alam ataupun fenomena-fenomena yang ada yang kita jumpai dalam sehari-hari dalam aspek kehidupan. Kita sebagai umat Islam wajib untuk melakukan kajian, melakukan suatu penelitian sehingga nanti kita akan menemukan sesuatu hal yang baru. Dengan demikian sebetulnya Al-Qur'an di sini akan kita temukan banyak hal petunjuk kepada kita untuk mendorong kepada kita umat Islam melakukan suatu penelitian dan kajian-kajian lebih lanjut sehingga akan bermanfaat di dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu kimia pada khususnya untuk tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Itulah Al-Quran kalau kita tinjau, jadi tidak ada kata kimia di dalam Al-Quran. Tetapi dari fenomena, dari petunjuk yang ada di situ, kita sebagai umat Islam wajib untuk selalu mengadakan penelitian. Serasa itu, saya yakin nanti silakan setelah ini Anda bisa berlatih. Kalau ada hal yang perlu Anda sampaikan, silakan. Dan bagus akan saya share. Nanti kalau materi ini akan langsung saya share, tetapi untuk latihan soal belum saya share. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Marilah pada pertemuan pada kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.